Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Pengawas Uji Kinerja, perkenalkan, saya Muthaharoh dengan NPK 894286002794 dengan NIM 202510631302 Bidang Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Peserta PPG dalam jabatan Kementerian Agama asal LPTK Universitas Muhammadiyah Malang, saya akan mengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila di kelas 7 fase D. Dengan materi pembentukan PPKI di MTS Nurul Ulum Kesuben, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ridwanuhu wa maghfiratuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, terus belajar. Allahu Akbar. Oke, semangat sekali ya, walaupun ini jam terakhir ya, kita harus tetap semangat. Baik anak-anak, mari kita berdoa dulu. Saya minta tolong Prima, ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu ya. Silakan Prima, dipimpin doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prima yang sudah memimpin doa. Saya akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Nanti minta tolong kalau saya panggil, bilang hadir dengan mengangkatkan tangan. Yang pertama, Ahmad Fadli Robani. Izin. Sudah berapa hari izinnya? Baru kemarin. Ada suratnya? Ada. Ahmad Norma Prima. Alika Salsabila. Mari anak-anak kita nyanyikan dulu lagu nasional. Ini ada lagu nasional, judulnya Garuda Pancasila. Hafal semua? Hafal? Ya. Silahkan bisa berdiri. Ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selesai, silahkan bisa duduk kembali. Nah, dengan kita menyanyikan lagu nasional tadi, itu semoga bisa menyemangatkan kita dan menambah rasa cinta tanah air, nasionalisme kepada bangsa kita, yaitu bangsa Indo. Materi yang kita pelajari kemarin, iya betul, perumusan Pancasila oleh Panitia 9. Ya, betul sekali. Kemarin kita sudah bahas perumusan Pancasila oleh Panitia 9. Nah, Panitia 9 ini menghasilkan sebuah keputusan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Masih ingat nggak keputusan itu dinamain apa? Piagam Jakarta. Iya, betul. Piagam
Jakarta. Sebenarnya namanya istilahnya banyak ya, ada Jakarta Charter, tadi Piagam Jakarta, atau Mukodimah. Itu nanti menjadi cikal bakal Undang-Undang Pembukaan UUD 45. Nah, di dalam Piagam Jakarta ini ada rumusan Pancasila kan? Ya, masih ingat apa sih bunyi rumusan Pancasila yang terdapat dalam Piagam Jakarta? Sila pertamanya masih ingat nggak bunyinya apa? Masih apa bunyinya? Yang pertama? Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Iya, betul sekali. Yang kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, yang ketiga? Persatuan Indonesia. Yang keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, bagus sekali, tepuk tangan untuk kalian yang sudah. Betul sekali anak-anak, ada di Piagam Jakarta tersebut itu ada rumusan Pancasila yang kalian tadi sudah sebutkan, itu sangat tepat. Nah, apakah Pancasila yang ada di dalam Piagam Jakarta itu sudah sama seperti Pancasila yang sering kita dengar atau kita baca? Sudah sama? Belum ya? Ya ada perbedaan nggak? Ada. Di sila nomor berapa? Pertama. 1, betul ya. Beda ya. Kalau sila ke-1 yang sering kita dengar itu apa ya bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha. Berarti artinya perumusan Pancasila itu tidak berhenti di perumusan dalam panitia 9, tapi ada rangkaian selanjutnya. Lalu apa sih rangkaian selanjutnya itu? Nah, minggu kemarin saya sudah menugaskan kalian untuk membaca materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Masih ingat nggak saya memberi tugas apa? Tentang apa? Apa Mbak Novi yang keras? PPKI. Betul, kalian kemarin saya tugasi untuk membaca materi tentang PPKI. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang pembentukan PPKI. Nah, pembentukan PPKI ini juga termasuk serangkaian proses dari perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Betul ya? Nah, kalian bisa lihat ke layar. Ini ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi latar belakang dan tujuan pembentukan PPKI dengan tepat. Yang kedua, menganalisis peran dan kontribusi penting PPKI dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, mengumpulkan informasi relevan tentang biografi tokoh-tokoh PPKI dari berbagai. Baik anak-anak, ini kan jam terakhir ya. Tentunya kalian mungkin sudah ngantuk, sudah pengen pulang juga. Nah, biar kita lebih semangat, hari ini Ibu ada ice breaking. Nanti kalian bisa lihat layar, terus ikuti gerakan yang ada di layar. Bisa berdiri dulu anak-anak? Ya, silakan. Ya. Siap-siap? 1. Let's go. Throw. Pull, tarik. Clap. Anak-anak, tadi Bu Guru sudah menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi tentang pembentukan PPKI. Anak-anak bisa lihat ke depan. Nah, ini ada lembar kerja kalian. Nanti kalian akan membaca buku di buku paket yang kalian punya sama menonton video. Ya, nanti silakan tuliskan pemahaman kalian setelah kalian membaca maupun menonton video yang di layar ini ya. Nanti kalian bisa menuliskannya di lembar sini. Pemahaman kalian tentang pembentukan PPKI. Bisa? Ya, saya bagikan dulu LKPD-nya. Ini ke sana ya, Sa? Menerima lembar kinerja individu semua? Sudah? Berarti bisa kita mulai ya. Nah, silahkan kalian bisa buka buku paketnya dulu. Halaman
Coba halaman berapa ya pembentukan PPKI? Halaman 20 anak-anak. Halaman 20. Saya beri kesempatan kalian untuk membaca terlebih dahulu materi tentang pembentukan PPKI yang ada di buku paket yang kalian punya itu ya. Silakan dibaca dulu. Oke. Sudah semua bacanya? Sudah? Nah, selain kalian tadi baca di buku paket tentang pembentukan PPKI, saya juga punya video tentang pembentukan PPKI. Nanti kalian bisa tonton untuk menambah pengetahuan dan mungkin bisa lebih jelas ya kalau lewat video. Bisa disimak? Ini adalah kondisi Jepang ketika dibom oleh sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki. Baik anak-anak, sudah ini LKPD-nya sudah diisi semua? Lembarnya? Sudah semua? Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian tentang pembentukan PPKI, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Nah, yang pertama, setelah kalian tadi baca ataupun tonton ya, menurut kalian apa sih latar belakang pembentukan PPKI? Arum yang mau jawab, silahkan Arum, bisa berdiri. Jepang semakin mengalami kemunduran dalam Perang Asia Timur Raya. Pada 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dibom atom oleh Amerika Serikat. Pada tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki juga dijatuhi bom atom oleh sekutu. Oke, terima kasih Arum, bagus sekali. Selanjutnya, apakah ada yang jawabannya berbeda atau mau menambahkan? Saya. Zahwa? Ya. Ya, silakan berdiri Zahwa. Latar belakang Jepang membentuk PPKI adalah untuk membentuk situasi kemunduran dalam Perang Asia Timur Raya dan untuk membantu Jepang dalam melawan sekutu karena Jepang membutuhkan stabilitas di wilayah-wilayah yang didudukinya. Ya, bisa duduk kembali Zahwa. Tepat sekali jawaban Arum sama Zahwa ya, saling melengkapi. Nah, kita beri tepuk tangan dulu buat Arum sama Zahwa. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, siapa sih ketua dan wakil PPKI ini? Putra, bisa berdiri Putra. Insinyur Soekarno sebagai ketua, sedangkan Dr. Andos Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Iya, betul sekali Putra, bisa duduk kembali. Ya, kira-kira kenapa ada penambahan anggota PPKI tanpa sepengetahuan Jepang? Ada yang bisa menjawab atau membantu Ibu menjawab? Tria Anastasia, ya bisa berdiri Tria. Penambahan anggota PPKI penting bagi kemerdekaan Indonesia karena untuk menghilangkan kesan bahwa PPKI adalah badan bentukan Jepang semata dan menegaskan bahwa panitia tersebut bekerja murni atas kehendak dan demi kepentingan bangsa Indonesia. Ya, bagus sekali Tasya, bisa duduk kembali. Beri tepuk tangan untuk kalian yang sudah berani menjawab. Ya, jadi betul ya, semua yang kalian jawab itu betul semuanya. Jadi kalian sudah paham ya tentang pembentukan PPKI. Yang pertama itu PPKI dibentuk dengan latar belakang kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, di mana ada dua kota Jepang yang dibom, yaitu kota apa dan apa tadi ya? Hiroshima dan Nagasaki. Nah, kondisi Jepang semakin mengalami kemunduran. Jadi Jepang ini butuh bantuan sehingga Jepang membentuk PPKI untuk menarik simpati bangsa Indonesia supaya mau membantu Jepang melawan
sekutu. Dan yang kedua tadi betul sekali kalau PPKI itu dibentuk tanggal 7 Agustus 1945. Selanjutnya kita akan mengenal lebih dekat tentang tokoh-tokoh dalam dalam PPKI, maaf ya, dalam PPKI, yaitu dengan menyusun biografi. Nanti tugas ini kita kerjakannya berkelompok anak-anak, ya. Saya akan membuat 3-4 kelompok. Satu kelompok itu maksudnya ada 3 atau 4. Nah, kira-kira kalian mau buat sendiri kelompoknya atau bagaimana? Dipilihin aja, Bu. Kenapa? Dipilihin aja. Nih, Dibuatkan ibu aja. kenapa? Dibuatkan ibu aja. Berarti kelompoknya saya yang menentukan? Ya. Sepakat semuanya? Sepakat. Ya. Kalau begitu saya akan membagi kalian dalam beberapa kelompok ya. Nanti tolong langsung gabung ya, kalau saya sebutkan nanti gabung ke kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok pertama, Ahmad Norma Prima, Rasya Alfiansa, Muhammad Maulana Saputra, silakan gabung. Untuk kelompok kedua, Muhammad Reski Akbar, Muhammad Sofi Nafi, Muhammad Zulmi Haidar. Untuk kelompok 3, Alika Sal, kalian tadi saya tugaskan untuk membuat biografi. Pertama cari dulu informasinya. Nah, kalau biografi itu tadi isinya bisa berupa apa? Nama, terus tanggal lahir. Ya, kalian bisa menyajikannya dalam bentuk infografis, poster, gitu ya. Terus bisa juga berupa slide. Males, lebih suka ngomong, kalian bisa menyajikannya juga dalam bentuk podcast. Silakan pilih ketua kelompoknya siapa, nanti maju ke depan untuk mengambil lembar kerjanya ya. Kemudian ini ada identitas kelompok. Silakan tulis di sini ada kelompok berapa kalian, kelompok 1, 2, 3, atau 4. Dan yang di bawahnya ini anggota, nama anggota. Anggotanya siapa aja, ditulis namanya. Nah, ada tambahannya, selain kalian harus mencantumkan nama kalian, supaya dalam berkelompok tidak ada yang diam atau tidak berkontribusi, saya menugaskan kalian untuk membagi peran masing-masing. Sudah? Kenapa? Tulis iya kelompok berapa, terus anggotanya siapa aja dan perannya. Nah, untuk mengecek apakah sudah berbeda semua atau ada yang sama, saya tanya dulu ya. Untuk kelompok 1, Prima, kalian milih siapa? Siapa? Oke, Insinyur Soekarno. Kemudian kelompok 2 pilih siapa? Muhammad Hatta. Terus kelompok 3? Wahid Hasyim. Kemudian kelompok 4? Siapa ini Arum? Pilihnya siapa Rum? Ki Hajar Dewantara. Kelompok 3? Ini pilihnya? Ahmad Subarjo. Siapa? Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo. Oke, tidak ada yang sama ya. Kalau tidak ada sama, silahkan kalian bisa lanjutkan untuk mencari informasi tentang tokoh yang kalian sudah pilih tadi. Yang gratis kok, nih banyak bayarnya ya. Ya nggak apa-apa seadanya aja. Nggak apa-apa.
Bagus. Ya, bisa ngeditnya? Cara ngeditnya ini kalau misalnya mau ngedit ini tuh tinggal diklik terus tulis. Iya, betul. Nah, itu tugas ya. Udah selesai? Di copy paste aja kan? Iya. Kenapa, Pak? Kurang ke belakang kayaknya Zahranya. Apa Aini dan Zulfanya aja yang agak ke tembok? Iya, maksudnya agak ke belakang lagi. Biar coba ya. Ininya nggak apa-apa. Ceritanya santai. Ya, bisa dimulai. Waktunya tinggal 5 menit lagi, silakan segera diselesaikan ya. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Sejarah. Jas merah, jangan lupakan sejarah. Saya harap nanti kalian mempresentasikan di depan. Silakan kelompoknya Ria bisa memulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, yaitu saya Nafisa, Tasya, Arum, dan Rizka akan mempresentasikan tokoh anggota PPKI yang bernama Ki Hajar Dewantara. Saya akan menjelaskan biodatanya. Nama lengkapnya adalah Raden Mas Suwadi Surjaningrat. Sejak 1922 dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Tempat tanggal lahirnya ialah di Yogyakarta 1 Mei 1889. Wafatnya di Yogyakarta 26 April 1959. Peran Ki Hajar Dewantara yaitu 1. Sebagai Bapak Pendidikan Nasional, 2. Pendiri Taman Siswa, 3. Pencetus Falsafah Pendidikan Nasional, 4. Kelompok kami akan mempresentasikan salah satu anggota PPKI yaitu Muhammad Hatta. Nama lengkap Dr. Andes Muhammad Hatta, asal daerah Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Beliau lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 dan wafat Nasionalis dan kelompok Islam dalam menyusun dasar negara. Nilai-nilai kejuangan yang bisa diteladani, religius dan nasionalis, seimbang, toleransi, dan moderasi. Peran sebelum pembentukan PPKI, pemimpin pergerakan nasional, tokoh perumus nasionalisme, anggota dan tokoh kunci dalam PPU-PKI, juru runding dan simbol perjuangan penghubung antara Jepang dan tokoh pergerakan. Kami dari kelompok 5, di sini saya Siti Nur Aini bersama 2 teman saya yaitu Zulfa dan Zahra. Nah, di sini kita memilih menyajikan biografi menggunakan podcast. Jadi silakan menonton podcast kami. Oke, kita tonton ya podcast dari timnya. Oke anak-anak, bagus sekali semuanya membuat laporan walaupun berbeda-beda, tapi kalian coba ada yang membuat pakai slide, ada yang membuat pakai infografis, ada yang pakai kertas, ada yang pakai podcast. Nah semuanya bagus dan ternyata kemampuan kalian itu luar biasa. Nah, tepuk tangan buat kalian, tepuk tangan buat kalian semua. Tepuk tangan. Nah, karena ini tinggal 5 menit lagi, kita simpulkan ya. Kita simpulkan pelajaran yang kita pelajari hari ini. Yaitu kita belajar tentang yang pertama tentang apa ya? Pembentukan
Iya, tentang pembentukan PPKI. Di mana PPKI ini dibentuk dengan latar belakang kemunduran Jepang dalam perang Asia Timur Raya. Di Jogja pada demonstrasi sehingga kader Jepang semakin di depan mata ya kemunduran kekalahannya. Kemudian Jepang membentuk PPKI untuk menarik simpati supaya bangsa Indonesia itu mau membantu Jepang dalam melawan sekutu. Kemudian PPKI ini dibentuk oleh Soekarno, diwakili oleh Muhammad Hatta. Kemudian PPKI juga dibentuk pada tanggal 7 Agustus. Ada penambahan ini adalah ada tujuannya, tidak asal-asalan. Tujuannya apa? Supaya kemerdekaan Indonesia ini asli. Iya, betul, asli perjuangan dari bangsa Indonesia sendiri. Itulah kesimpulannya. Terus tadi kalian sudah mempresentasikan. Nah, kita juga bisa meneladani sifat-sifat dari tokoh yang tergabung dalam PP. Nah, misalnya ada sifat apa tadi ya? Apa? Nasionalisme. Nasionalisme. Para anggota PP itu rata-rata memiliki sifat nasionalisme. Apa sih nasionalisme itu? Membela tanah air. Iya, cinta tanah air. Terus ada beberapa lagi, ada yang mengutamakan kepentingan rakyatnya, iya dibanding kepentingan golongannya sendiri. Nah, selanjutnya kita refleksikan bersama apa yang kita telah kerjakan bersama-sama ya, kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, kira-kira setelah kalian belajar hari ini, apa yang kalian rasakan? Coba ada yang bisa ini berpendapat kira-kira bagian apa yang kalian sukai dan apa yang kurang kalian sukai. Coba ini ya. Ini sukanya di bagian mana? Suka di bagian ice breaking. Ya, ada lagi selain ice breaking? Sama bagian pas presentasi. Presentasi. Iya. Oh ya, tepuk tangan semua ini. Ini suka ketika lagi bermain SBT sama presentasi yang lain. Yang lain ada? Ada? Nah, kalau tidak ada, minggu depan kita akan bertemu lagi di bab yang sama tentang sejarah dengan Pancasila, tapi dengan subtema yang berbeda. Nah, tentang apa? Detik-detik proklamasi. Jadi nanti kalian bisa di rumah bisa belajar ya tentang detik-detik proklamasi dulu. Ya, nanti bisa dipelajari, kalian bisa cari di internet, di YouTube maupun buku-buku tentang detik-detik proklamasi. Nah, ada pertanyaan nggak? Sebelum saya akhiri, sudah jelas? Sudah. Ya. Kalau sudah jelas, semoga pembelajaran hari ini tidak hanya kita cuma belajar saja, tetapi semoga pembelajaran yang kita lakukan hari ini bermakna buat kalian ya. Amin. Supaya kita juga bisa meneladani tokoh PPKI dan kita bisa mengimplementasikan dan meniru sifat-sifat baik dari anggota PPKI. Ya, siap untuk menirunya? Siap. Kalau Jawa kira-kira dari ada beberapa tokoh, kira-kira kamu paling suka tokoh siapa kedua? Sama Bapak Muhammad Hatta. Hatta, kenapa? Karena beliau sikap kepemimpinannya kelihatan banget gitu. Kelihatan banget. Iya. Bijaksana ya? Iya. Iya, betul. Walaupun pendiam, tetapi Bijaksana. bijaksana. Soal seperti Insinyur Soekarno ya? Iya. Bijaksana. Oke, terima kasih. Mari kita akhiri dengan mengucapkan syukur kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah bersama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa ya.